Kemudian perlu saya informasikan untuk usia tumbuh kembang gigi itu, jadi banyak nih teman-teman orang tua yang berpandangan nggak apa-apa giginya nanti masih ganti seperti itu, mulai 2 tahun udah mulai rusak, nggak apa-apa deh nanti kan giginya ini kan masih gigi semua, gigi susu semua masih ganti seperti itu. Salah sih tidak, tapi kurang baik seperti itu ya, karena gigi susu itu mulai ganti nanti usia 6 tahun, sekitar 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun seperti itu, sehingga bisa dibayangkan kalau misalkan usia 2 tahun sudah mulai rusak, sudah mulai sakit gigi, usia 3 tahun mulai sakit gigi, itu kasihan karena giginya masih akan dipakai. Tentu tidak semuanya ya, jadi ada urutan gigi tanggal gigi itu copot ada masanya seperti itu. Jadi gigi susu itu beberapa masih akan dipakai sampai dengan usia 11-12. Tentu ini tidak bisa dipukul rata ya, karena setiap anak punya pertumbuhan gigi itu sendiri-sendiri gitu. Ada yang cepat sekali, ada yang lama sekali seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita biarkan giginya kita abaikan, nggak apa-apa lah, nanti masih tumbuh lagi gitu. Dari usia 2 tahun mulai sakit gigi itu nanti kasihan, karena sampai dengan 6 tahun, 10 tahun gitu masih dalam periode gigi bercampur, masih ada gigi susunya seperti itu. Tidak bisa langsung yang sakit langsung dicabut, itu belum tentu bisa. Jadi apabila ada gigi yang habis seperti itu, gupis ya, orang biasanya bilangnya gupis, itu akan space giginya. Gigi susu itu fungsinya untuk menjaga space supaya gigi permanennya nanti ketika tumbuh dia ada tempatnya seperti itu, sehingga kalau dia kemudian giginya habis, itu space-nya kurang bisa terjaga seperti itu, sehingga menyempit seperti itu, sehingga salah satu akibatnya adalah tumbuhnya menjadi miring karena ukurannya tidak terjaga, ukuran tempat gigi permanen tumbuhnya tidak terjaga dengan baik. Untuk ibu-ibu yang merasa, aduh aku sudah sikat gigi anaknya tapi kok giginya tetap rusak ya, saran saya jangan menyerah. Untuk ibu-ibu yang juga merasa kesulitan untuk menyikat gigi anaknya gitu, saran saya juga jangan menyerah. Jadi bisa diajak sikat gigi anak-anak itu sebetulnya dengan menerapkan kebiasaan yang baik seperti itu. Jadi kalau kita meminta anak-anak untuk sikat gigi, sebaiknya orang tua juga ikut sikat gigi gitu, terutama malam sebelum tidur, sehingga anak-anak tidak merasa kamu sikat gigi ya gitu, sedangkan orang tuanya tidak. Itu akan merasa anak-anak diberi pekerjaan, diberi beban seperti itu, padahal kan ya itu untuk kebaikan anak kita. Jadi sebaiknya kita juga ikut sikat gigi di sebelahnya. Jadi itu menciptakan, sehingga tercipta suatu rutinitas yang baik. Kalau sebelum tidur ya cuci kaki, cuci muka, mungkin bagi yang muslim wudhu, siap-siap sholat gitu, giginya juga ikut disikat seperti itu, sehingga muncul kebiasaan rutinitas yang baik seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan kebiasaan itu juga kita perlu didik dari kecil, sehingga kalau giginya dari kecil terjaga, ketika dia sudah besar gitu, insya Allah akan lebih terjaga, sehingga gigi yang rusak mudah-mudahan bisa berkurang. Kalau bisa ya tidak ada gigi yang rusak seperti itu harapannya. Jadi kalau rusak juga tidak terlalu banyak. Terus teman-teman yang mungkin masih meminum susu formula untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah, itu biasanya minum, kadang ada anak yang meminum susu formula seperti itu. Tidak salah sebetulnya, karena memang kadang ada yang perlu tambahan, tapi sebaiknya sesudah anak itu minum susu formula sebelum tidur itu sebisa mungkin disikat. Nah itu biasanya, karena kalau dibiarkan tidur gitu dalam kondisi setelah ngedot gitu ya, setelah ngedot dengan susu formula itu biasanya kan anak malam ngedot kemudian tidur seperti itu. Nah itu gula dari susu tersebut, juga susunya itu sangat merusak gigi, sehingga habisnya akan cepat sekali seperti itu. Apalagi ditinggal tidur, jadi kumannya ikut berpesta gitu ya di dalam mulutnya, karena sisa makanan yang banyak nempel di mana-mana, itu cepat sekali merusak gigi. Jadi saran saya sebaiknya sudah minum dot atau minum susu formula, anak-anak dibiasakan untuk disikat giginya gitu, disikat giginya apalagi sebelum tidur gitu ya, karena kan untuk menghilangkan gula
di dalam giginya, juga susunya gitu sebelum tidur itu tadi gitu nggih. Karena biasanya untuk yang minum susu formula tadi akan lebih sulit disapi daripada yang minum ASI seperti itu, sehingga 2 tahun ke atas kadang masih ngedot seperti itu. Nah, jadi pesan saya untuk lebih dijaga, diperhatikan kesehatan giginya. Sikat gigi sebelum tidur itu kalau bisa dibiasakan dari kecil. Kumur air putih, sikat gigi dengan pasta baru tidur seperti itu. Kalau enggak nanti akan merusak gigi dengan cepat seperti itu. Demikian dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa komentar di bawah, kapan-kapan bisa kita bahas lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.